Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eris Rismawati. Saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di MI Al-Mu'minun Cisaat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui hikmah dari perjalanan atau kisah hidup Nabi Muhammad SAW khususnya pada saat beliau beranjak dewasa. Materi ini merupakan materi yang disampaikan pada awal semester genap pada kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Pembahasan yang pertama adalah kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad SAW. Sejak masih kanak-kanak, beliau sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW, ibundanya Siti Aminah meninggal dunia. Di usia tersebut, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Menginjak remaja pun harus kehilangan dua sosok orang tua yang beliau sayangi, yaitu meninggalnya Abdul Muthalib kakeknya dan Abu Thalib paman beliau. Tetapi kondisi tersebut justru menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang penuh dengan kesabaran dan penuh dengan kepedulian. Inilah yang membuat beliau Rasulullah SAW menjadi pribadi yang dewasa, mampu bertahan, karena beliau yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar dan peduli kepada kerabat dan sesama manusia. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bekerja. Nabi Muhammad SAW pernah mengembala kambing. Beliau juga pernah berdagang. Di dalam setiap pekerjaannya, beliau selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Abu Thalib melihat keponakannya bekerja dengan penuh ketekunan. Nabi Muhammad SAW mampu memperlihatkan semangat, kemauan yang keras. Nabi Muhammad SAW juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Karena melihat kesungguhannya itulah beliau diajak pamannya ke negeri Syam untuk berniaga. Pembahasan selanjutnya, Nabi Muhammad SAW jujur dalam berdagang. Saat usia Nabi Muhammad SAW menjelang 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini didapatkan karena selama berdagang ia sangat jujur, ramah, sungguh-sungguh dan tekun. Juga murah senyum kepada pembeli. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika ia melihat ada barang dagangan yang rusak, maka ia tunjukkan kerusakannya. Jika barang tersebut dalam keadaan cacat, maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal, tetapi sesuai dengan kondisi barang tersebut. Kemudian kisah Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang saudagar kaya di kota Mekah saat itu. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad SAW yang saat itu berusia 25 tahun untuk bekerja padanya dengan menjualkan barang-barang dagangannya ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW dipercaya berdagang dan ditemani oleh Maisarah. Aktivitas tentang cara dagangnya Nabi Muhammad itu diceritakan Maisarah kepada Khadijah. Kemudian Khadijah terpikat oleh akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga mengutus Nuaifisah bin Munya untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu, Nabi bermusyawarah dengan pamannya dan disetujuinya. Akhirnya, Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta. Umur Khadijah pada waktu itu 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Dalam perkawinannya, Nabi dianugerahi 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW wafat waktu masih kecil, dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad.
Sebelum masa kenabian, pada usia 35 tahun, ada suatu peristiwa yaitu kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Akibat peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah dan arsitek dalam kegiatan perbaikan Baitul Haram itu adalah orang Romawi yang bernama Baku. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan yang berhak adalah Rasulullah. Dari kisah Nabi Muhammad SAW yang telah kita bahas tadi, bisa kita ambil hikmah bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat terpuji yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat yang pertama yaitu sidik, artinya benar. Segala perbuatan dan juga perkataan Nabi dan Rasul ialah benar. Jadi mustahil bahwa Nabi dan juga Rasul ialah pembohong. Sifat yang kedua yaitu amanah, adalah pengertian dari dapat dipercaya. Mustahil bahwa seorang Nabi dan Rasul berkhianat atau seorang pengkhianat. Kemudian sifat yang ketiga yaitu tabligh. Artinya menyampaikan wahyu pada umatnya bahwa seorang nabi dan rasul telah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala pada orang lain. Sehingga mustahil bila mereka menyembunyikan wahyu atau sebuah risalah Allah Subhanahu wa taala pada umatnya. Dan yang terakhir yaitu sifat fatonah, artinya cerdas. Mustahil bahwa seorang nabi dan rasul jika tidak mengerti apa-apa atau bodoh. Demikian pembahasan tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.